Sekarang kita-kita ini rakyat ya, sambil menunggu keputusan pandemi dicabut secara global, apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan ya? 2023 sudah berjalan 1,5 bulan. Berita gembira apa yang kita bisa dapatkan ya di tahun 2023? Tentunya kita sangat mengharapkan ada suatu beban yang sangat mencekam kita semua, yaitu soal pandemi COVID-19 itu akan bisa selesai di tahun 2023 ini. Menurut kabar, WHO akan mencabut status pandemi secara global itu di bulan Mei. Kita tunggu saja ya, artinya berarti 3 bulan lagi nih. Ya, kita menunggu karena yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah sudah mencabut status PPKM. Kalau WHO itu sudah mencabut status pandemi secara global, maka itu adalah berita yang sangat menggembirakan bagi kita semuanya. Karena dengan itu, maka kita bisa berkegiatan dengan jauh lebih leluasa, kita bisa melakukan aktivitas semuanya itu dengan jauh lebih leluasa, sehingga kita tidak perlu lagi dihantui oleh kecemasan, oleh kekhawatiran apapun itu. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan status pandemi yang segera dicabut, jangan sampai menunggu Mei gitu ya, kalau bisa ya, karena kita sudah lihat bahwa sebetulnya di seluruh dunia pandemi sudah terkendali ya, kehidupan juga sudah berangsur-angsur kembali kepada kehidupan yang seperti seharusnya dijalani. Kita juga lihat sebagian besar negara-negara di belahan bumi yang lain, di benua Amerika, di benua Eropa, di negara-negara Asia yang lain, juga Afrika, masing-masing negara itu sudah memulihkan dirinya sendiri dan sudah mulai beraktivitas kembali seperti semula. Jadi sebenarnya formalitas saja sih kita tunggu WHO ya, karena kan memang ada semacam mandatori gitu ya, semacam ada suatu kesepakatan bersama di antara negara-negara yang menjadi anggota WHO termasuk Indonesia untuk mengikuti instruksi dari WHO soal pandemi ini. Makanya ya kita sebagai rakyat ya menunggu saja gitu kan, menunggu bagaimana action, bagaimana pergerakan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini ada Kementerian Kesehatan, untuk bagaimana dia bisa melobi, bagaimana mereka bisa melobi ke WHO ya. Karena sebetulnya soal pencabutan status pandemi itu bisa dilakukan secara parsial. Tidak usah harus menunggu keputusan pencabutan status pandemi global. Karena begitulah yang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Di awal tahun 2022 saja, Inggris ya itu sudah mencabut status pandeminya, dan kemudian sepanjang tahun 2022 walaupun berbagai varian itu meningkat di sana ya, artinya tersebar varian-varian baru di sana, tapi tidak kemudian pemerintah Inggris waktu itu yang sudah mencabut status pandemi itu kemudian memberlakukan kembali, enggak ya. Jadi memang ada kebijakan-kebijakan yang berbeda ketika suatu pemerintah itu menerapkan status pandemi itu masih ada atau status pandemi itu sudah berakhir ya. Ini sebenarnya ya depend on keberanian dari pemerintah sendiri sebenarnya. Sebab kalau di Indonesia ya semua kegiatan-kegiatan yang itu berkaitan dengan social distancing praktis kan sudah nggak ada. Bahkan pemerintah sendiri melalui berbagai event yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang kan kita lihat ya, semacam ada berbagai macam event yang race massa gitu ya di dalam satu tempat. Kemudian juga ada race Mandalika, kemudian ada race Formula E, ada semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik yang melibatkan banyak massa yang berkumpul, itu juga dilakukan oleh pemerintah. Artinya sebetulnya pemerintah Indonesia itu sudah memberikan sinyal-sinyal akan berhentinya pandemi atau selesainya pandemi itu udah jauh-jauh hari sebelum tanggal 30 Desember Presiden Jokowi mencabut status PPKM. Sebenarnya ini soal keberanian saja sih ya, dan kita tentu saja sangat mengharapkan agar pemerintah Indonesia bisa berani untuk speak up,
untuk bicara mewakili negara, kepentingan negara ini mewakili kepentingan rakyat ya, untuk maju ke lobi internasional agar status pandemi itu bisa segera diberlakukan untuk dicabut secara global. Sekarang kita ini rakyat ya, sambil menunggu keputusan pandemi dicabut secara global, apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan ya? Masa kita menunggu status pandeminya dicabut gitu, atau kita sudah harus melakukan sesuatu ya untuk mengembalikan kehidupan kita itu seperti sedia kala, bahkan jauh lebih baik. Karena apa? Karena kita dapat pelajaran banyak sekali. Kita dapat pelajaran banyak sekali selama 3 tahun masa pandemi yang sudah kita lalui bersama. Alhamdulillah, syukur ya, kita termasuk bagian dari orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih hidup, walaupun mungkin sebagian masih menanggung berbagai macam persoalan-persoalan kesehatan yang belum selesai akibat dari dampak dari berbagai kejadian yang terjadi pasca COVID ya, misalnya seperti itu. Tapi insya Allah dengan cara yang baik, dengan cara pemulihan kesehatan yang baik, maka insya Allah nanti berangsur-angsur kita akan menuju kepada kesehatan yang paripurna seperti sedia kala. Ya, saya sendiri juga orang yang berkali-kali mengalami infeksi COVID ya, dan saya juga pernah dalam kurun waktu sekitar 6 bulan itu saya mengalami apa yang namanya long COVID ya. Tapi alhamdulillah setelah 2 tahun kondisi fisik, kondisi kesehatan saya itu sudah bergerak, sudah menuju kepada hampir 100%. Insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal, dengan sikap yang optimis, dan selalu memperbaiki diri dengan baik, maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kita rasakan, apa yang kita selama ini merasa banyak sekali cedera-cedera kesehatan kita selama masa pandemi, dan kesehatan itu bisa kita raih kembali. Nah, apa yang mesti kita lakukan, teman-teman? Ya, pertama kita ambil pelajaran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan pandemi itu sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Dan karena itu maka orang yang cerdas, umat yang cerdas itu harus bisa mengambil pelajaran dari setiap musibah, dari setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya untuk membuat kita menjadi jauh lebih baik ya. Pelajaran pertama ya, kita pasti masih selalu ingat dengan 3M ya, 3M. Itu yang betul-betul ditekankan di seluruh dunia oleh pemerintah seluruh negara, oleh juga pemerintah kita. Kita juga mendapatkan banyak sekali informasi, banyak sekali pengetahuan tentang bagaimana kita memfungsikan 3M itu ya. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran dari 3M itu? Pertama, dari menggunakan masker ya. Kemudian bagaimana kita menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bukankah itu adalah pelajaran yang berharga? Pertama, dari sisi penggunaan masker. Ya, pelajaran apa yang didapat dari penggunaan masker? Memang banyak ya implikasinya atau bagaimana implementasinya di masyarakat ya. Misalnya seperti sampai dengan hari ini, kita masih banyak menemukan sekolah-sekolah ya, SD, SMP, SMA, terutama SD nih ya, dan TK juga, yang masih memberlakukan peraturan menggunakan masker di sekolah. Nah, ini yang harus segera dikoreksi ya, karena anak-anak kecil sangat sensitif dengan kondisi ketiadaan oksigen, sehingga kalau anak-anak kecil di usia PAUD, TK, SD terutama, kalau dia mengalami kekurangan intake oksigen secara terus-menerus lebih dari 8 jam di sekolah ya, apalagi ketika dia melakukan aktivitas bermain pada saat istirahat itu, dan dia masih harus menggunakan masker, nah itu yang harus segera dikoreksi. Nah, sekarang pelajaran menggunakan masker seperti apa sih yang kita bisa dapatkan ya? Pertama, kalau kita sendiri sedang mengalami infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan atas, baik apakah itu karena COVID, apakah itu karena flu biasa, apa itu karena bapil ya, kalau orang awam bicarakan batuk pilek biasa. Selama ini sebelum masa pandemi kan kita nggak pernah terpikir ya,
kita untuk menggunakan masker untuk melindungi orang lain agar tidak terinfeksi oleh kita, ya. Misalnya kita menderita ISPA atau kita menderita flu common cold gitu ya, flu biasa, flu musiman, batuk pilek uhu gitu, bersin-bersin seperti itu. Tapi kan kita nggak pernah ada kesadaran untuk menggunakan masker supaya virus atau bakteri yang ada di dalam saluran pernafasan kita itu tidak menular, tidak menyebar kepada orang-orang lain dan menimbulkan potensi infeksi di antara mereka. Kan kita nggak pernah terfikir untuk itu. Nah, pandemi mengajarkan kepada kita betapa pentingnya penggunaan masker di saat yang tepat, yaitu pertama adalah pada saat kita sakit, terutama infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian yang kedua, pada saat kita sedang ada di crowd gitu ya, di kerumunan. Kita nggak tahu, ya kita mungkin nggak sakit ya, tapi di kerumunan itu kan kita nggak tahu apakah ada orang sakit, apakah ada orang yang sedang infeksi, apakah ada orang yang sakit yang lebih parah, misalnya TB, begitu kan, kita nggak tahu. Maka saya mengimbau buat Anda yang sedang ada di crowd, ya, sedang ada di suatu kumpulan massa yang sangat padat dan Anda nggak tahu betapa heterogennya kondisi kesehatannya orang-orang yang berkumpul itu, maka ada baiknya Anda menggunakan masker pada waktu itu. Ya, itu pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah ketika Anda ada di dalam suatu daerah yang banyak sekali polusi, ya, potensi polusi. Kemudian juga di daerah atau Anda sedang ada di suatu tempat yang debunya itu banyak sekali. Dulu kan kita nggak terfikir kan untuk menggunakan masker pada saat seperti itu. Pertama dari sisi debu sendiri. Debu itu partikel-partikelnya nggak cuma dari debu tanah, ya, tetapi juga banyak partikel-partikel virus, ya, dan mungkin fragmentasi virus, ya, virus-virus yang tidak utuh, tapi dia masih bisa menginfeksi, bisa menimbulkan peradangan. Begitu juga dengan bakteri yang ikut bersama aliran udara, ya, karena berat molekulnya itu kecil sehingga dia bisa terbang-terbang di antara partikel-partikel udara seperti itu. Nah, maka sebaiknya ya pada saat kondisi yang banyak debu, kemudian juga berangin yang memungkinkan debu-debu itu terbang, itu kita menggunakan masker. Kemudian berikutnya adalah kalau kita pergi ke daerah yang berpolusi, ya, misalnya kita lihat asap, kita lihat ada banyak sekali potensi-potensi polusi. Selama ini kan karena kita nggak biasa menggunakan atau membawa masker kemana-mana, ya udah kita terhirup aja gitu dengan segala risiko kesehatan di kemudian harinya, ya. Termasuk misalnya Anda berada di suatu lingkungan yang lingkungan itu bebas rokok, bukan bebas rokok, boleh merokok, ya, bukan bebas rokok, boleh merokok, ya. Dan kita mungkin atas nama apa ya, sikap yang nggak enakan dan sebagainya itu nggak bisa melarang orang yang sedang merokok di sekitar kita. Kenapa ya? Karena memang kita ada di area smoking area gitu. Kita di area merokok dan mau nggak mau kita harus di situ misalnya gitu. Nah, lalu di lingkungan sekitar kita duduk itu ada orang yang sedang merokok. Nah, itu baiknya kita menggunakan masker atau menyingkir, kan pilihannya dua. Kita pakai masker untuk terhindar dari partikel-partikel yang keluar dari asap rokok, dan orang yang menghembuskan asap rokoknya itu kan nggak cuma asap rokok yang terhembus aja ya, tapi juga ada kuman-kuman yang dihembuskan sama dia kan, yang berasal dari saluran pernafasannya, dan kita terpaksa menerima itu dengan tanpa ada filter, tanpa ada barrier apapun, ya. Nah, sekarang dengan adanya budaya masker kan kita jadi ingat kenapa kita bawa masker kemana-mana. Nah, itu satu budaya menurut saya itu baik, satu kebiasaan baru yang diajarkan selama 3 tahun ini di masa pandemi itu yang menurut hemat saya itu baik, ya. Hanya asalkan Anda tidak kebablasan, tidak berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, ya. Too much, too many is not necessarily better, ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak selalu menghasilkan hasil yang baik. Proper aja, kita belajar aja. Kapan sih kita baik menggunakan masker dan kapan kita tidak baik menggunakan masker, ini pelajaran yang sangat berharga pada masa pasca pandemi. Kemudian M yang kedua, social distancing, ya, menjaga jarak. Menjaga jarak itu ternyata kan selama ini kita juga nggak perhatian gitu ya, kita abai. Kita biasain aja dempet-dempetan apa segala macam,
tanpa kita tahu bahwa ketika kita berhimpit-himpitan di suatu kerumunan massa, atau kita sedang naik kendaraan umum, kita sedang naik KRL, kita sedang naik MRT, kita sedang bepergian di dalam suatu kerumunan yang mau nggak mau itu harus kita jalani, kita tempuh. Lalu kita kan kalau nggak dapat pelajaran bagaimana kita mesti sebagai menjaga jarak, kan kita bablas aja, ayo aja. Tanpa kita sadari ternyata pada saat sedang berhimpit-himpitan, ya, kita ketempelan nih kuman, ya. Kita di negara Katulistiwa di mana banyak sekali lah kuman-kuman, baik itu virus, bakteri, jamur, parasit, itu bertebaran di lingkungan sekitar kita, ada di udara, ada di permukaan, di tanah maupun di permukaan segala barang-barang ya, furniture dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, dengan social distancing ini kita disadarkan, dengan menjaga jarak itu kita disadarkan bahwa memang betul ya, kita sebaiknya jangan permisif lah gitu ya dengan menjaga jarak. Selain itu adab ya, selain itu tata sopan santun ya, kita sebaiknya tidak berdempet-dempetan dengan orang. Sekaligus itu juga menghindarkan kita dari saling menularkan infeksi kuman tanpa kita ketahui ya. Jadi dengan adanya kita diajarkan untuk menjaga jarak, untuk social distancing, untuk nggak sembarangan gitu loh ya. Kalau di dalam ajaran agama pun juga kan kita dibatasi ya, bersentuhan antara lawan jenis, antara laki-laki dan perempuan, kan kita dibatasin untuk sebaiknya nggak usah ya. Kita misalnya salam gitu, nggak usah harus selalu salaman ya, karena ketika kita salaman juga kan kita saling transfer kuman. Kita nggak ngerti orang yang kita salami habis dari mana, habis dari pegang barang apa, habis dari ngambil apa, atau habis dari toilet, kita nggak pernah tahu. Nah, dengan adanya pelajaran tentang social distancing dengan menjaga jarak, maka kita sekarang udah punya kebiasaan baru untuk tidak selalu sembarangan untuk salaman misalnya ya, untuk bertukar salam misalnya gitu. Atau pada anak-anak kecil ya, yang oleh budaya tuh diajarkan untuk cium tangan gitu kan ya, untuk cium tangan kepada orang yang kita anggap lebih tua atau lebih kita hormati, kan biasa tuh cium tangan. Tapi sebetulnya kebiasaan cium tangan itu tidak terlalu baik ya. Karena apa? Karena itu lagi, apalagi nih kalau salaman aja itu kita bisa transfer kuman ya antara satu orang dengan orang yang lain ya. Nah, kalau cium tangan ya itu juga suka keliru nih tata cara cium tangan ya. Jadi kalau misalnya nih Anda masih tetap mau bertahan, kayak cium tangan itu bagus kok dok gitu ya, oke, nggak ada masalah, tapi tata caranya itu yang harus dibetulkan, harus dibenahi. Cara cium tangan yang baik itu seperti apa? Kita ajarkan ya kepada anak-anak kita ya, pun juga kepada kita semua. Kalau kita bertemu dengan seseorang yang lebih tua dari kita, orang tua kita, atau orang yang kita hormati ya, kalau memang tidak terlalu penting dan beliau ini bukan muhrim kita, ya sebaiknya kita begini saja. Sama seperti orang Jepang, sama seperti orang Korea, sama seperti orang Eropa, itu nggak selalu kok. Nggak selalu harus salaman begitu ya. Di Asia juga ya, Anda tahu orang-orang yang menganut agama Buddha ya, mereka biasa ya, orang India, orang Nepal, orang namaste gitu ya, namaste gitu. Kan sama artinya dengan kalau kita salaman begitu kan, kita ganti aja dengan itu. Budaya kita Indonesia juga mengenal ya budaya seperti itu kan, di kalangan suku-suku di Indonesia itu biasa ya. Malah mungkin salaman itu kita mendapatkan budaya tersebut dari luar ya, gitu kan. Itu pertama. Kecuali kalau muhrim. Kalau kita muhrim ya kita boleh salaman. Kalau cium tangan seperti apa nih? Kalau cium tangan itu sebaiknya jangan bibir yang ketemu dengan punggung tangan seseorang ya. Karena kan kita nggak tahu bibir kita itu mengandung kuman apa, dan yang ada di punggung tangan orang yang mau kita cium itu mengandung kuman apa. Karena ini dekat sekali ya, port d'entrée namanya. Untuk masuknya kuman itu kan nomor 1 tuh melalui mulut dan nomor 2 tuh melalui hidung kan. Nah, kalau kita cium tangan ternyata di punggung tangan orang yang mau dicium, anak kita atau dicium sama anak kecil atau kita sendiri itu ternyata mengandung kuman, sehingga ada transfer dari kuman yang ada di punggung tangan masuk ke bibir kita. Nah, sebaiknya kalau mau cium tangan itu sebaiknya dahi saja ya, dahi begitu ya, dan nggak usah harus nempel sebetulnya ya.
ya kita begini aja misalnya seperti itu, dan anak-anak kita diajarkan seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang mengajarkan untuk di pipi misalnya gitu. Nah, ini juga berisiko ya, karena pipi itu dekat sama hidung dan bibir. Saya mesti hati-hati sekali nih, karena menyentuh kepada keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan atau budaya-budaya yang sudah kadung terjadi di Indonesia ya. Budaya apa, cium tangan itu loh ya, itu kan sudah kadung. Sebetulnya waktu saya kecil sampai remaja itu maksimal cuma salaman ya, tapi kemudian sekitaran tahun 2000 ke atas itu budaya cium tangan itu kemudian berkembang, menyebar dengan cepat di seluruh Indonesia, sehingga kemudian kita juga sangat familiar ya, orang cium tangan, orang cium tangan. Sebenarnya itu agak terlalu berlebihan ya. Sebab kalau cukup kok sebetulnya kita dengan menunduk seperti itu, misalnya dengan orang tua itu kita menunduk gitu kan sudah menunjukkan penghormatan. Sama seperti orang Jepang. Dan distance ya, kita nggak usah harus ini. Nah, cium tangan ini yang memang sebetulnya harus kita koreksi sih ya, kalau saya boleh berani bicara ya kepada Anda, harus kita koreksi. Pertama adalah kita bersentuhan itu sebisa mungkin bukan dengan muhrim kita, ya kan, jangan bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Kemudian yang kedua juga kan itu menghindarkan kita dari kemungkinan saling transfer infeksi kuman ya, baik itu salaman maupun cium tangan. Kemudian tata cara ciuman, kalau memang sudah kadung itu menjadi satu lembaga, suatu budaya, ya sarankan kepada anak-anak kita juga mungkin bisa suarakan kepada guru-guru di sekolah anak-anak kita untuk mensosialisasikan cara cium tangan yang baik. Jadi jangan bersentuhan bibir, di dahi saja, dan nggak usah tempel juga nggak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana adab untuk menghormati orang yang lebih tua. Orang yang kita hormati itu tetap bisa kita berlakukan tanpa harus kita memiliki resiko ya untuk transfer antar infeksi ya, transfer antar individu terhadap kuman yang mungkin ada di antara kita dan orang yang bersangkutan ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga higienitas pribadi dan lingkungan. Itu juga kan, wah itu pelajaran luar biasa. Bagi saya seorang dokter epidemiolog ya, saya senang banget gitu dengan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan ya. Selama ini kan kita suka abai. Misalnya ya tangan aja gitu kan. Kan kita nggak tahu nih kita pegang apa-apa. Misalnya kita dari pergi, kita pegang handle mobil, itu pun udah ada kumannya, lalu kita nutup. Belum kalau kita naik kendaraan umum, kita pegang handle atau kita pegang itu tiang peron itu ya, seperti itu. Atau kita masuk ke mall, kemudian kita pakai eskalator, kan kita biasa pegang, itu kan kumannya miliaran ya, kumannya miliaran bisa masuk. Lalu kemudian kita ke food court atau kita ke restoran pesan makan ya, lalu kita nggak biasa untuk menjaga kebersihan ya, menjaga higienitas, langsung main comot aja ya, padahal tangan kita udah penuh sekali berisikan segala macam kuman-kuman ya, dari mulai kita jalan, kita pegang handle, kita pegangan pintu, kita masuk ke toilet ya. Nah, dengan pandemi kita diajarkan kan untuk bawa desinfektan kemana-mana, itu hal yang sangat bagus ya, dan itu terus kita lestarikan. Nggak usah harus terlalu yang parno gitu ya, paranoid, nggak mau pegang apa-apa, nggak. Tapi sebenarnya saya sendiri pun sebagai dokter kadang suka abai loh ya. Misalnya kita makan di restoran, kita nggak tahu kan abis kita duduk itu sebelumnya itu siapa, kita nggak tahu ya, tapi kita udah main duduk aja. Kadang-kadang kita nggak sabar ya, itu semua bekas-bekas makanan apa yang ada di piring, ada di gelas sendok yang masih ada di meja, itu kita nggak sabar, kita udah duduk karena takut keduluan orang kan. Kita suka duduk, orang kita kan begitu ya, udah duduk aja gitu, padahal belum di clean up, belum dibersihkan oleh waiter maupun waiters ya. Kita udah duduk, main duduk, padahal dia mau nyemprotin desinfektan ya. Ada baiknya walaupun misalnya sudah di clean up oleh waiter maupun waitress di restoran atau di warung makan, kita semprotin lagi desinfektan ya, karena lingkungan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa melihat virus, nggak bisa melihat bakteri dengan mata telanjang. Makanya ya kita prepare aja supaya kita memang menjadi jauh lebih baik. Kembali lagi, jangan paranoid, jangan parno ya, tapi proper aja, cukup ya, sesuai dengan yang sepantasnya, sesuai dengan keharusan ya. Itu 3M pelajaran yang kita dapatkan dari
masa pandemi sangat bagus dan dipertahankan. Sekali lagi ingat, jangan berlebihan, sebab too much, too many is not always better. Tidak selalu hal yang berlebihan itu baik untuk diri kita. Kadang-kadang kita sesekali kita kotor itu baik ya, karena transfer kuman dan virus itu akan membuat antibodi kita juga meningkat. Tapi jangan terus-terusan, karena nanti antibodi kita juga akan kalah dan akhirnya kita akan terkena infeksi segala macam. Pelajaran berikutnya setelah 3M apa yang selama 3 tahun saya sosialisasikan, yaitu 3I. 3I ya. I yang pertama adalah iman ya. Tingkatkan, jaga iman kita. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu I, menjadi I, tameng kita yang pertama. Tameng kita yang kedua I, yaitu ilmu. Dari pandemi ini kita belajar banyak sekali bahwa ternyata kita itu harus mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari berbagai macam sumber, dan kita harus pandai untuk memilih dan memilah ilmu dan informasi apa yang diberikan oleh begitu banyak orang. Nah, jadi itu adalah kepandaian atau keterampilan untuk mendapatkan pengetahuan yang luar biasa kita dapatkan selama masa pandemi. Jadi kita harus tahu bahwa memang sebaiknya kita harus berilmu untuk segala aspek dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak boleh cuma membebek, nggak boleh cuma mendengar, nggak boleh cuma mengikuti, nggak boleh cuma patuh tanpa kita punya ilmu. Karena dengan kita punya ilmu, maka kita bisa melakukan analisis, kita bisa melakukan refleksi, kita bisa melakukan review, dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik, bukan karena kita hanya mendapatkan instruksi, bukan karena kita hanya mendapatkan perintah, tanpa kita memiliki dasar ilmu untuk menjalankan. Karena apapun keputusan itu risiko ada di kita, maka kita harus tahu ilmunya ya. Jadi itu I yang kedua. I yang ketiga adalah imunitas, imun. Sekarang kita dapat pelajaran luar biasa dari masa pandemi kan, bahwa ternyata kita ini hidup bersama triliunan virus. Kita hidup bersama triliunan bakteri dan kuman-kuman yang lain. Belum tentu mereka galak sama kita, belum tentu mereka kemudian menjadi kuman patogen atau kuman yang menyebabkan infeksi, yang menyebabkan sakit, ya belum tentu. Karena mereka kan, bahkan ya virus itu sudah hidup jauh lebih lama daripada manusia. Yang manusia baru 2 juta tahun. Virus itu 200 juta tahun, bahkan mungkin 1 miliar tahun lebih lama daripada ketika manusia diciptakan di muka bumi ini. Dan mereka so far so good, nggak ada masalah ya. Karena ada provokasi-provokasi dari lingkungan, dari habit manusia, provokasi-provokasi dari teknologi, ya, itu yang membuat kemudian mereka berubah perilaku, sehingga dari yang tadinya virus itu baik-baik aja, dia kemudian berubah perilaku menjadi patogen, menjadi kuman yang kemudian memberikan risiko kesehatan kepada manusia. Nah, ini kan refleksi kita adalah, apakah selama ini memang kita itu jaga lingkungan yang baik? Apakah selama ini kita sudah benar-benar menjadi khalifatul fil ard ya? Bagaimana kita bisa menjadi pelayan sekaligus pemimpin bagi bumi dan alam semesta ini? Bagaimana kita memperlakukan virus, kuman, dan bakteri itu secara benar ya? Mereka tidak selalu kita musuhi, kita tidak selalu menjadikan mereka sebagai ancaman, karena mereka hidup di alam itu jauh lebih lama daripada kita. Berarti kan mereka ada fungsinya, mereka ada manfaatnya. Tetapi gangguan-gangguan dari ekologi, gangguan-gangguan dari environment, dari ekosistem yang ada ya, dari lingkungan internal maupun eksternal, itu yang kemudian mengganggu kehidupan mereka dan menjadikan mereka memiliki perubahan perilaku, sehingga dari virus yang baik-baik aja menjadi virus yang patogen. Nah, ini adalah refleksi-refleksi kita yang bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita selama kita masa pandemi. Setelah itu, bagaimana kita tetap menjaga 3M dengan bijak, bagaimana kita meningkatkan 3I kita, ya, iman kita, ilmu kita, imunitas kita, itu adalah tugas kita untuk memperkuat ya, bagaimana keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pelajaran masa pandemi itu adalah ilmu, keyakinan, kepercayaan itu harus berasal dari kitab suci, berasal dari kitabullah, berasal dari firman-firman Allah dulu, baru kemudian kita ke sains. Makanya saya selalu bilang, iman kita itu ya, itu di atas ilmu. Tangan kanan kita pegang kitabullah,
kitab suci, kitabnya Allah, tangan kiri kita baru pegang sains. Jadi kalau Anda mau mencari informasi dari para ahli, dari para pakar di Indonesia maupun di seluruh dunia, maka saya sarankan Anda untuk mencari orang yang tangan kanannya pegang kitabullah dulu. Tangan kanannya pegang kitab suci dulu sebagai kitab yang memuat kebenaran absolut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baru tangan kirinya itu pegang ilmu, pegang sains, karena sains itu kebenarannya bersifat relatif ya. Kebenarannya bersifat temuan asal data-data, asal fakta-fakta ya, science based yang bisa berubah dari hari ke hari. Sehingga kebenaran dari sains itu relatif. Kebenaran absolut itu datang dari kitabnya Allah, firman-Nya Allah. Jadi carilah orang-orang yang tangan kanannya dia pegang kitab, tangan kirinya baru dia pegang sains. Insya Allah itu adalah orang yang tepat untuk Anda jadikan sebagai narasumber Anda, sebagai pakar yang Anda ikuti apa yang menjadi ilmu yang beliau sampaikan kepada Anda. Nah, lalu PR kita selanjutnya apa di masa pasca pandemi ini ya? Kita ini sekarang ini harus sudah punya satu niat ya, satu tekad ya, willpower ya, tekad untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kehancuran, bangkit dari rasa sakit akibat dari pandemi kemarin, resilience ya, jadi tekad yang kuat, willpower, bangkit dari kehancuran, dari keterpurukan, daya lenting kita tinggi, namanya itu resilience ya, untuk kita meraih kembali kesehatan kita secara paripurna. Kesehatan secara paripurna itu apa? Kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita, kesehatan spiritual kita, kesehatan sosial kita. Itu yang menjadi PR, take home message kita masa pasca pandemi. Bagaimana kita mendapatkan ujian ya dalam bentuk kesehatan fisik kita. Ternyata kita fisiknya lemah, sehingga dengan pandemi kita tahu bahwa kita harus memperkuat fisik kita supaya kita nggak kalah, supaya ketika kita terkena infeksi kita bisa bangkit dengan cepat tanpa harus ada komplikasi-komplikasi yang merugikan kesehatan kita. Mental kita gimana nih? Karena mental illness itu meningkat loh teman-teman ya, 20-30%. Itu meningkat di seluruh dunia, yang membuat banyak kasus depresi, membuat banyak kasus anxiety atau kecemasan, membuat banyak kasus bunuh diri yang kita tahu dari media maupun yang kita tidak tahu. Orang menjadi mudah cemas, orang menjadi mudah khawatir, orang menjadi mudah takut, dan itu yang kemudian menghasilkan gelombang depresi yang besar sekali terjadi pada masa pandemi. Dan sekarang PR kita adalah bagaimana kita meningkatkan kesehatan mental kita, dan itu kaitannya dengan kesehatan yang ketiga, yaitu kesehatan spiritual. Pandemi itu adalah ujian, adalah musibah ya, yang membuat kita seharusnya jauh lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita menjadi ingat bahwa kita harus perbaiki ibadah kita. Membuat kita harus ingat bahwa kita sebaiknya memperkuat kembali ilmu-ilmu agama kita yang mungkin selama ini kita abaikan, selama ini nggak kita anggap penting. Ya udah, sholat ya sholat, tapi sholat yang seperti apa yang bisa meningkatkan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial kita ya? Itu ibadah yang lain. Bagaimana kita infak, bagaimana kita sedekah, bagaimana kita harus sabar ketika menghadapi ujian, bagaimana kita harus tawakal, betul-betul berpegang teguh pada buhul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selalu membaca, mentadaburi kitab suci agama kita masing-masing ya. Kalau saya ya Al-Quran, benar-benar kita tadaburi, kita cari petunjuk-petunjuk yang mungkin selama ini cuma kita baca aja, tapi tanpa kita memahami bahwa itulah hudan ya, itulah petunjuk yang paling absolut kebenarannya. Kita selama ini cuma baca-baca aja sebagai ibadah, tapi kita nggak tahu bahwa Al-Quran, kitab itu adalah hudan, petunjuk buat kita. Kita kembali sekarang ya, kita belajari lagi. Kemudian kesehatan sosial kita, bagaimana sekarang interaksi kita perbaiki, yang selama ini kita cuek sama lingkungan. Kemarin masa pandemi, kita terpaksa harus bahu-membahu bersama-sama dengan orang-orang di lingkungan kita untuk membuat shelter, untuk membuat isolasi mandiri, untuk saling bahu-membahu, untuk membuat minuman rempah ya. Waktu itu selama 3 tahun saya sosialisasikan minuman rempah ala Dr. Tifa ya, minuman rempah Nusantara, yang alhamdulillah sudah banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia ya. Dan itu bagaimana kita getok tular untuk memberikan tutorial bagaimana membuat minuman rempah Nusantara yang meningkatkan imunitas kita, berperan sebagai imunomodulator kita kan begitu ya.
Nah, itu kan bagaimana kita bersama-sama itu mengembalikan kembali kesehatan sosial kita dengan lebih banyak mempedulikan orang lain, dengan lebih banyak empati kepada orang lain, bagaimana kita peduli kepada orang lain, bagaimana kita bisa saling menjaga. Nah, insya Allah itulah pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan pada masa-masa akhir pandemi ini, dan kita harus tahu bahwa itu adalah take home message. Itu adalah PR kita bersama, ya. Berikutnya lagi adalah sekarang setelah masa pasca pandemi, apa yang ada di depan kita nih? Kita sekarang udah tahu bahwa ada dua pekerjaan dalam kehidupan manusia itu yang berubah secara ekstrim, benar-benar seperti ekstrim kanan dan kiri begitu ya. Apa itu? Bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita belajar, ya. Bagaimana kita bekerja, bagaimana manusia bekerja, dan bagaimana manusia belajar. Dalam 3 tahun ini kita diajarkan oleh keadaan bahwa bekerja itu ternyata nggak harus selalu pergi ke kantor. Bekerja itu tidak harus selalu dalam suatu ruangan di mana kita bekerja. Ternyata bekerja itu bisa kita lakukan dari rumah, bisa kita lakukan dari manapun, karena teknologi yang mau tidak mau terpaksa harus kita pelajari pada masa pandemi. Kalau enggak kan kita nggak bisa bekerja kan. Kita bekerja dengan internet, kita bekerja dengan Zoom, kita bekerja dengan Google Meet, kita bekerja dengan segala macam aplikasi-aplikasi yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, sehingga kita harus terpaksa untuk belajar itu semua supaya kita bisa bekerja dengan baik. Dan banyak sekali bisnis-bisnis baru, banyak sekali cara kerja baru yang ternyata diajarkan pada masa pandemi itu, yang membuat kita menjadi mudah. Hidup kita ternyata menjadi jauh lebih mudah. Kita bisa bisnis di rumah, kita bisa bisnis segala macam, nggak cuma satu bisnis. Kita bisa punya bisnis 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu, yang bisa kita kerjakan secara paralel hanya dengan bekal gadget kita, bekal laptop kita, ya. Lalu ada banyak banget ya pekerjaan-pekerjaan baru yang bermunculan pada masa pandemi yang kita nggak ngerti gitu ya. Banyak sekali content creators yang bermunculan, banyak sekali copywriters, banyak sekali YouTubers, banyak sekali Instagramer, TikTokers gitu ya. Misalnya seperti itu, banyak sekali bisnis-bisnis baru yang muncul, kebutuhan-kebutuhan baru yang dulu belum ada pas sebelum pandemi itu muncul menjadi suatu pekerjaan baru. Banyak keterampilan-keterampilan baru yang selama ini nggak terfikirkan bahwa keterampilan itu bisa jadi duit, bisa jadi bisnis. Itu ada di masa pandemi, dan tinggal kemudian bagaimana kita memilih ya untuk menjadi satu pekerjaan yang layak kita tekuni. Insya Allah akan menghasilkan penghasilan atau pendapatan tambahan bagi kita. Yang kedua adalah soal pendidikan. Bagaimana tata cara belajar? Ternyata luar biasa ya. Semua lembaga institusi yang mengelola pendidikan, baik dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di universitas, itu benar-benar sudah berevolusi dengan sangat luar biasa. Sehingga murid-muridnya, mahasiswanya itu pun juga diajarkan. Guru-gurunya, dosen-dosennya pun juga diajarkan untuk bagaimana mengelola dan menjalankan sistem pendidikan itu nggak harus selalu berbasis tatap muka di kelas, nggak harus selalu berbasis luring gitu kan ya. Jadi nggak harus selalu dijalankan dengan kita bersama-sama di dalam lingkungan institusi pendidikan tertentu ya. Bahkan sekarang ini banyak sekali kalau Anda tahu di luar ya, universitas-universitas sudah berganti nama menjadi hybrid university, menjadi online university ya, karena ternyata belajar online, belajar secara hybrid ya, kombinasi antara luring dan daring itu ternyata lebih disukai oleh orang-orang yang ingin meraih pendidikan, ingin meraih gelar dan sebagainya. Karena dengan sistem semi online atau distance learning sepenuhnya, orang itu dalam satu masa ya, dalam satu waktu tuh dia bisa belajar macam-macam gitu. Bahkan bisa kuliah di beberapa universitas gitu, secara paralel ya. Itu juga yang saya lakukan ya. Saya sekarang ini belajar di 3 universitas yang berbeda secara paralel, dan alhamdulillah fine-fine aja, baik-baik aja, karena saya mengadaptasi, saya berevolusi mengenai bagaimana cara saya belajar dengan teknologi, dengan internet yang diajarkan ya. Terpaksa mau tidak mau kita berevolusi ya dari sisi pelajaran, dan itu yang akan menjadi masa depan bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu Anda ya. Jadi itu yang ya memang kita
harus welcome dengan perubahan kehidupan seperti ini, dan kita nggak bisa menolak kalau memang Anda masih mau untuk menjadi bagian dari masyarakat global yang menjalani perubahan itu secara bersama-sama. Pesan terakhir dari saya pada topik bagaimana kita menjalani kehidupan pasca pandemi adalah kesempatan yang luas bagi Anda untuk merevolusi diri, kesempatan yang sangat luas untuk membuat the best version of you, ya, and the best version of your life, ya, becoming a new one, ya, jadi berubah menjadi seseorang yang baru dengan adaptasi, dengan evolusi, dengan revolusi, dengan segala yang ada, segala tantangan yang ada, segala kesempitan yang ada, ya. Ketika kita sempit itu kemungkinan kita untuk melenting itu jauh lebih besar dibanding kalau kita sedang ada dalam masa kemudahan, kan? Ya, jadi itu adalah kesempatan, peluang buat kita di tahun 2023 untuk bagaimana kita benar-benar beradaptasi, bagaimana kita berevolusi, bagaimana kita berefleksi, bagaimana kita mengubah tata kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi the best version of us.